Jumpa lagi dengan Ronald Tagalung, founder dari Ronald Tagalung Learning Center. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik berkaitan dengan pengembangan diri, yaitu the power of habit, kekuatan dari sebuah kebiasaan. Nah, topik ini menarik, kenapa? Karena kesuksesan kita itu tidak bisa dilepas dari yang namanya kebiasaan. Stephen Covey bilang bahwa nasib seseorang itu sangat ditentukan oleh seperti apa karakter yang dia punya. Kemudian, karakter seseorang itu sangat-sangat ditentukan oleh apa saja kebiasaan yang dia punya. Dengan kata lain, bahwa kalau kita kemudian ingin memiliki nasib yang lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih bermanfaat, lebih famous, terkenal, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan karakter yang kita punya itu sejalan dengan sukses yang kita inginkan. Dan karakter-karakter tersebut tidak akan muncul sendiri tanpa kemudian kita secara sengaja memastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita itu akan menjadi sesuatu yang akan membentuk karakter tersebut. Nah, sekarang bicara tentang kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu adalah perbuatan kita yang kita ulang-ulang. Jadi ketika kita memiliki sebuah perbuatan, maka ketika itu kemudian kita ulang-ulang, inilah yang kemudian akhirnya membentuk yang namanya kebiasaan. Contoh misalnya kita punya satu aktivitas baca. Nah, ketika kita baca buku pertama kali, maka kita melakukan sebuah aktivitas baca. Tapi ketika kita kemudian terus melakukan itu hingga akhirnya jadi sebuah rutinitas, nah disinilah kemudian aktivitas baca kita berubah menjadi sebuah kebiasaan baca. Nah, bicara tentang kebiasaan, apa sih yang membentuk sebuah kebiasaan? Yang membentuk sebuah kebiasaan adalah rutinitas, ya. Ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, itulah yang kemudian membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini terbentuk dikarenakan ini merupakan cara otak kita untuk membantu kita sehingga bisa punya kehidupan yang lebih tenang, lebih terarah, dan praktis. Anda bisa membayangkan apa yang terjadi ketika perbuatan kita yang kemudian sering kita lakukan tidak kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Maka yang terjadi adalah kita akhirnya harus secara sadar dalam melakukan apapun yang kita lakukan, baik itu merupakan hal yang kecil. Nah, kita ambil contoh misalnya ketika kita mandi. Orang yang mandi, ya dia tahu hal apa yang harus dia lakukan sebelum dia mandi. Waktu kecil kita diajarkan, kita dikenalkan aktivitas mandi dengan pertama misalnya kita diminta untuk mengambil handuk. Setelah itu kita berjalan mendekati pintu kamar mandi, membuka pintu tersebut dengan memegang gagangnya, memutarnya ke kanan atau ke bawah, mendorongnya, kemudian menutup kembali dengan cara mendorong dan memutar gagang. Setelah itu menggantung handuk dan seterusnya dan seterusnya. Di awal melakukannya, ya kita masih melakukannya dengan penuh kesadaran, ya. Tapi kemudian karena sering kita lakukan, setiap harinya kita lakukan 1-2 kali, maka aktivitas ini menjadi sebuah rutinitas yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kita sekarang melakukannya, kita tidak perlu kemudian untuk memikirkan bagaimana caranya, step by stepnya.
Atau contoh yang lain, misalnya ketika kita pertama kali belajar mengendarai kendaraan ya. Misalnya Anda mengendarai mobil. Saat mau mengendarai mobil, maka di awal Anda selalu penuh dengan kehati-hatian, melakukan setiap aktivitasnya dengan kesadaran yang tinggi. Ambil contoh misalnya ketika hendak menyalakan kendaraan, ya Anda kemudian berpikir apa yang harus Anda lakukan. Oke, Anda butuh memasang kunci ya di stop kontaknya dan memutarnya. Ya, Anda misalnya mencari di mana lubang kuncinya. Setelah itu, kemudian saat mesin menyala, Anda berpikir, mengingat secara hati-hati apa yang harus Anda lakukan. Oke, Anda mungkin harus menginjak pedal koplengnya, kemudian pedal gasnya secara bersamaan sehingga kemudian seimbang dan sebagainya. Begitu juga ketika misalnya Anda sedang mengendarai mobil tersebut dan kemudian mendekati sebuah pertigaan. Anda tahu Anda harus berhenti di lampu merah, tapi kemudian Anda karena belum terbiasa, karena ini adalah hal yang baru Anda lakukan, maka Anda pun kemudian berpikir, apa yang harus Anda lakukan? Apakah terlebih dahulu misalnya menurunkan pedal gasnya, ataukah misalnya mengerem lebih dulu? Dan itu semuanya terjadi dengan penuh kesadaran. Nah, dalam situasi itu, sadarkah kita bahwa begitu sangat capek dan lelahnya pikiran kita, karena segala sesuatu harus kita lakukan dengan kondisi sadar. Tugas otak kita adalah membantu memudahkan kehidupan kita. Karenanya kemudian otak saat dalam situasi seperti itu, otak membantu membentuk sebuah program. Hal-hal yang kita sering lakukan diprogram sehingga lebih simpel, lebih sederhana, bahkan tanpa kemudian kita harus berpikir secara sadar, kita bisa melakukannya. Nah, inilah yang kemudian membuat kita akhirnya saat mau mengendarai kendaraan, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Misalnya, kita bisa sambil menerima telepon, atau misalnya mungkin sambil ngobrol dengan orang di samping, atau berbagai macam hal lainnya. Nah, yang itu semua akhirnya membuat kita jadi jauh lebih mudah untuk mengendarai. Nah, sekarang bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk? Jadi kebiasaan tersebut itu terbentuk hasil dari siklus ya, 3 komponen. Yang pertama itu adalah ada pemicunya. Kemudian yang kedua itu ada rutinitas atau aktivitas itu sendiri, atau hal yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang ketiga itu adalah reward. Kebiasaan apapun yang kita punya itu tidak terlepas dari ketiga hal ini itu. Jadi ketika kita punya sebuah kebiasaan, artinya perbuatan yang kita terus lakukan, kita sering lakukan, maka pasti ada reward yang kemudian membuat kita tertarik untuk terus melakukan itu. Nah, reward itu apa? Reward itu segala sesuatu yang membuat kita terdorong untuk action, untuk berbuat, untuk do something. Jadi contoh misalnya orang yang punya kebiasaan berolahraga, apa yang kemudian menjadi reward orang itu ketika dia berolahraga? Orang akhirnya mau untuk berolahraga setiap hari atau memiliki jadwal berolahraga itu dikarenakan dia mendapatkan reward berupa apa? Berupa perasaan segar setelah berolahraga, berupa perasaan happy, ataupun misalnya merasa dirinya bugar. Nah, itu semua adalah reward yang didapatkan seseorang setelah dia berolahraga. Sehingga karena reward itu begitu terasa penting, terasa bermakna dan menyenangkan buat orang tersebut, inilah yang kemudian membuat dia akhirnya mau untuk berolahraga. Ya, jadi setiap kebiasaan itu memiliki reward.
yang menjadi pendorong kenapa kemudian orang mau bergerak. Nah, di samping reward itu selalu ada pemicu, ya. Jadi sebuah kebiasaan membutuhkan pemicu, sesuatu yang men-trigger dia untuk kemudian mulai dilakukan, mulai dikerjakan. Orang yang punya kebiasaan ngemil itu biasanya karena ada triggernya. Misalnya dia melihat coklat, dia melihat cemilan, dia kemudian berada dalam satu situasi nervous ataupun cemas, maka biasanya orang kemudian terdorong untuk ngemil, ya, seperti itu. Nah, jadi pemicu membuat kita akhirnya punya rutinitas, kebiasaan, dan reward adalah hal yang menariknya. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin muncul di dalam benak kita. Kalaulah kemudian kebiasaan itu adalah merupakan hasil dari pemrograman pikiran, maka bisa enggak kebiasaan itu kita ubah? Karena apa? Karena ya kita sadari bahwa sebagai manusia ada saja kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa dibilang tidak produktif. Kebiasaan yang justru tadi membawa kita punya karakter yang tidak baik dan kemudian akhirnya berdampak pada nasib yang tidak baik. Nah, kebiasaan itu bisa kita ubah. Selama tadi kita tahu bahwa ada 3 komponen yang kemudian mempengaruhi. Kita akan bisa mengubah kebiasaan saat kita bisa memastikan bahwa dengan kebiasaan baru yang kita punya, kita akan tetap mendapatkan reward. Dan reward terbaik adalah reward yang memang sering kita dapatkan, sering kita peroleh, sering kita jadikan acuan dari kita bersikap, bertindak, ataupun berperilaku. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk bisa mengubah sebuah kebiasaan, menjadikan hal baru sebagai sebuah kebiasaan, kita harus bisa menentukan apa yang kemudian yang bisa kita jadikan sebagai pemicunya. Jadi sesuatu yang akan mengingatkan kita untuk melakukan hal baru tersebut, dan semakin sering kita melihat, mengakses hal baru pemicu tersebut, maka kita akan jadi sering-sering melakukan halnya itu. Nah, sebelum kita bahas bagaimana kita melakukan sebuah perubahan, ya, mengubah kebiasaan lama kita dengan kebiasaan baru, maka ada satu hal yang penting yang harus kita punya ketika kita ingin bagaimana memiliki sebuah kebiasaan baru, yaitu apa? Kita harus memiliki sebuah kebiasaan kunci, yaitu apa? Yaitu satu kebiasaan yang kalau kita latih maka akan memberikan dampak pada kehidupan kita, sehingga membuat kita mudah untuk mengubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Atau ketika kita ingin bagaimana menambahkan kebiasaan baik, maka kita akan bisa melakukannya. So, apa itu kebiasaan kunci? Nah, kebiasaan kunci itu adalah salah satu contohnya adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk punya kemauan keras, ya, kemauan keras. Nah, kemauan keras itu adalah sesuatu yang bisa kita biasakan. Jadi sebagai contoh, misalnya kita melakukan sebuah aktivitas yang kita sukai, maka ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan durasi yang cukup lama, ini membentuk satu kebiasaan di dalam diri kita dan membuat kita akhirnya punya willpower. Nah, willpower ini akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Ada satu riset yang dilakukan, ternyata orang-orang yang mengikuti kursus atau ikut gym atau aktivitas apapun yang itu kemudian membuat dia harus beraktivitas dalam waktu yang lama, maka itu membuatnya memiliki willpower yang besar. Kenapa? Karena ketika dia berlatih dalam jangka yang sangat panjang, itu melatih otot-otot mental dia untuk bisa fokus pada satu hal dan kemudian memiliki daya tahan dan daya juang
hingga kemudian mencapai apa yang dia inginkan. Nah, willpower ini itu akan sangat membantu untuk bagaimana kita memiliki sebuah kebiasaan baru. Ya, jadi ketika kita ingin memiliki sebuah kebiasaan baru, maka willpower ini akan sangat membantu. Maksudnya bagaimana? Anggap saja kita ingin punya satu kebiasaan baru, senang membaca, biasa membaca, maka di awal-awal mungkin kita akan merasa jenuh, merasa capek. Tapi kemudian karena ada willpower, ya ini kemudian membuat kita jadi lebih enjoy saat melakukan aktivitas baca kita. Oke, nah selanjutnya apa yang kita butuhkan untuk kemudian bisa mengubah sebuah rutinitas kita? Nah, jadi ada hal-hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita butuh identifikasi dulu kebiasaan apa yang ingin kita ubah, ya. Kebiasaan apa yang ingin kita ubah? Anda coba buat checklist, misalnya dari hal-hal yang Anda lakukan setiap hari, mana yang kemudian itu bisa membantu memberdayakan diri Anda sehingga membuat Anda menjadi lebih baik, dan mana yang kemudian kalau kebiasaan itu tetap dijaga, that's make you stay in the same place. Itu akan membuat Anda tetap berada di tempat yang sama. Artinya hidup Anda akan stuck dengan kondisi itu. Nah, setelah ada identifikasi mana, maka Anda harus sudah mulai melakukan eksperimen dengan kira-kira untuk kemudian saya bisa memiliki kebiasaan baru ini, maka apa reward yang sepadan, apa reward yang tepat dari aktivitas ini. Karena apa? Ya, kita kembali kepada bagaimana cara otak kita bekerja, bahwa dia akan sangat antusias, sangat senang, sangat support untuk do something yang itu kalau dia kemudian dapatkan imbalan, ada reward di situ. Jadi bereksperimen dengan imbalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita isolasi pemicu dari rutinitas yang ada dan make a plan. Nah, kita mulai dulu misalnya mungkin dari satu kegiatan bagaimana kita pengen mengubah kebiasaan buruk kita dengan sebuah kebiasaan baik. Nah, ketika kita ingin misalnya mengubah kebiasaan buruk kita, anggap saja misalnya kebiasaan kita untuk nonton sinetron, nonton drama Korea, atau tontonan-tontonan yang kemudian secara nyata itu tidak memberikan dampak pada hidup kita, tidak membuat kita jadi lebih cerdas, lebih bermanfaat, lebih sukses. Maka apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama adalah tadi itu, karena kita mau mengubah rutinitas tadi, ya kita harus carikan substitusinya, penggantinya. Jadi apa? Kita mau ganti aktivitas menonton tadi dengan aktivitas apa? Ya. Jadi sebuah kebiasaan itu tidak bisa dihilangkan karena sudah tertanam di dalam bawah sadar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menimpanya dengan kebiasaan baru, dengan cara tetap menjaga reward itu didapatkan. Nah, contoh misalnya tadi, oke, kita pengen bagaimana mengubah rutinitas ya, kebiasaan kita dari nonton TV, nonton drakor ataupun nonton sinetron dengan kebiasaan membaca. Nah, kita identifikasi dulu apa sih sebenarnya reward yang didapatkan oleh diri kita dengan nonton drama Korea misalnya. Oh, ternyata kalau saya nonton drama Korea saya merasakan perasaan senang gitu, perasaan happy. Oke, apalagi ada perasaan secure, merasa aman. Karena apa? Karena ketika kemudian saya nonton, saat ketemu dengan teman-teman, saya bisa punya bahan untuk chit-chat dengan mereka dan bisa ikut update. Apalagi, oke, saya jadi terhibur misalnya. So, semua reward itu sekarang kemudian kita coba cocokkan dengan
kebiasaan yang akan menjadi penggantinya. Misalnya apa? Dengan baca. Oh, saya ternyata senang agar saya itu terhibur. Maka berarti ya saya bisa menggantinya dengan kegiatan membaca, tapi membacanya sesuatu yang menghibur. Maka aktivitasnya itu akan sejalan. Ya, seperti itu. Nah, jadi identifikasi apa reward-reward yang kemudian kita dapatkan dan pastikan dia masih sejalan. Nah, setelah kita pastikan oke, rewardnya oke, kita masih tetap akan dapat walaupun dengan aktivitas berbeda, maka next langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyadari apa yang menjadi pemicu dan apa yang kemudian kita bisa kondisikan. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, aktivitas kita menonton sinetron, drama Korea itu maka tidak terlepas dari yang namanya pemicu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi pemicu dari satu kebiasaan. Yang pertama itu adalah lokasi. Ya, coba Anda lihat dalam diri, ada nggak satu situasi di mana kalau Anda berada di lokasi A, maka kecenderungan habit-habit yang muncul adalah habit tertentu dibandingkan kemudian Anda berada di lokasi B. Ya, seorang anak yang ada di rumah orang tuanya itu akan punya habit yang berbeda dengan anak yang ketika dia ada di rumah omanya. Karena situasi membuat segala sesuatunya berbeda. Apalagi misalnya, yang kedua adalah waktu, ya. Waktu itu juga bisa menjadi pemicu. Ada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang itu bisa memicu perilaku tertentu, kebiasaan tertentu. Nah, ketika kita bisa menyadari waktu-waktu itu, maka kemudian kita bisa menyadari untuk menghindar dari kebiasaan itu. Nah, sebagai contoh misalnya, Anda yang kemudian ingin menurunkan berat badan, tahu secara persis bahwa salah satu tipsnya adalah jangan makan malam. Semakin malam, semakin tidak baik. Tapi, misalnya, Anda punya satu kecenderungan, satu kebiasaan, ketika Anda beraktivitas malam hingga di atas jam 10, maka Anda secara otomatis akan merasakan lapar dan kemudian terdorong untuk makan. Nah, ketika tahu hal ini, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda ya harus kemudian secara sadar mengisolasi diri Anda bagaimana untuk tidak berada di jam itu. Apa yang Anda lakukan misalnya? Ya, Anda tuntaskan apa yang harus Anda tuntaskan sebelum jam 10 malam, atau misalnya Anda tidur lebih awal, maka Anda terhindari dari waktu yang bisa menjadi pemicu satu kebiasaan yang ingin Anda ganti. Hal lainnya yaitu adalah kondisi emosi. Ya, jadi ada situasi di mana kita itu sangat-sangat mudah terjebak pada satu kebiasaan tertentu karena kondisi emosi kita. Misalnya, kita lagi senang, kita lagi happy, kita lagi bahagia, maka kondisi emosi kita yang lagi senang, happy, dan bahagia ini mendorong kita untuk punya kebiasaan yang lebih positif. Menyapa orang ketika ketemu, misalnya, kemudian berjalan dengan berenergi, atau misalnya berolahraga. But ketika kemudian kita punya kondisi emosi yang down, nah kita punya kecenderungan untuk berada dalam satu kebiasaan, misalnya malas-malasan, tidur-tiduran, mager lah ceritanya. Nah, ini artinya kita sadar bahwa kondisi emosi bisa mempengaruhi kebiasaan kita. Nah, kita harus isolasi itu. Kemudian orang lain juga sangat mempengaruhi sebuah kebiasaan. Tanpa Anda sadari, ya, dengan siapa Anda bergaul, berinteraksi, maka itu akan mempengaruhi kebiasaan. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya, ada kecenderungan orang akan masuk ke dalam satu kebiasaan, misalnya main game. Ketika apa? Ketika dia berhubungan, berinteraksi, ngobrol dengan orang-orang tertentu. Ya. Karena
hal yang dibicarakan adalah seputar game, maka otomatis dia pun tertarik dan kemudian terdorong untuk ikut main game. Tapi kemudian ketika dia ubah, dia ganti, orang-orang yang diajak bermain ngobrol, maka secara otomatis kecenderungan dia main game pun berubah dengan aktivitas yang akhirnya menjadi fokus dari orang-orang ini. Nah, penting untuk kemudian, kalau Anda tahu bahwa salah satu pemicu dari kebiasaan negatif Anda adalah karena orang lain, maka Anda butuh mengisolasi diri Anda dekat-dekat dengan orang tersebut. Silakan boleh berteman, tapi kemudian hindari interaksi yang terlalu intens yang kemudian bisa mempengaruhi Anda untuk akhirnya punya satu habits yang sebenarnya Anda tidak suka. And then aktivitas sebelumnya juga sangat mempengaruhi bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu muncul. Jadi contoh misalnya, kalau kita punya kebiasaan, oh ternyata kalau saya misalnya olahraga berat dan kemudian lewat jalan itu akan membuat saya akhirnya berada dalam situasi makan makanan yang sebenarnya saya harus hindari. Ya, maka ya apa yang harus Anda lakukan agar kemudian terhindar dari makan makanan yang harusnya Anda hindari, misalnya makanan yang banyak kolesterolnya. Ya, karena pemicunya adalah karena aktivitas Anda olahraga berat dan lewat jalan itu, maka itu yang harus Anda hindari. Bisa misalnya mungkin ya tidak melakukan aktivitas berat, atau sebenarnya bisa silakan lakukan aktivitas berat tapi kemudian hindari melewati jalan di mana makanan yang Anda hindari itu dijual, maka itu akan sangat membantu. So, aplikasinya bagaimana tadi? Ya, itu tadi ya. Anda setelah tahu apa yang ingin Anda ubah, maka kemudian pastikan reward yang Anda dapatkan dari aktivitas ataupun kebiasaan baru itu adalah reward yang betul-betul membuat Anda tertarik untuk melakukan kebiasaan baru. Kemudian isolasi diri Anda. Jadi kalau Anda misalnya tadi ya pengen bagaimana mempunyai sebuah kebiasaan baca, maka isolasi diri Anda. Ya, kalau misalnya Anda biasa ada yang bilang, wah kalau saya sebenarnya pengen kemudian punya kebiasaan baca, tapi baru baca sedikit itu sudah ngantuk, mata jadi berat dan kemudian tertidur. Maka bisa jadi sebenarnya masalahnya ada pada pemicunya ya, bukan pada aktivitas baca. Jadi contoh misalnya, Anda cermati kebiasaan Anda baca dan kemudian tertidur itu kenapa? Pertama, cek lokasi. Jangan-jangan Anda bacanya di tempat tidur sambil baring-baring dengan kondisi kamar yang dingin, sejuk, maka itu bisa membuat Anda pasti tertidur itu. Ataupun misalnya posisi Anda tidak dalam kondisi tegak, maka itu bisa memicu tertidur. Nah, karena Anda tahu itu yang menjadi masalah, maka isolasi diri Anda, jauhi membaca di tempat tidur sambil guling-guling. Yang kedua, yaitu adalah waktu. Anda lihat di waktu mana yang terbaik buat Anda baca. Perhatikan, kalau Anda kemudian baca buku dan mengantuk, jangan-jangan itu karena Anda bacanya tengah malam ataupun di malam hari, ataupun ketika misalnya waktu-waktu di mana Anda merasa capek. Maka isolasi diri Anda, membaca di waktu-waktu itu, tapi cari waktu-waktu yang betul-betul Anda fresh. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan kondisi emosi ya. Jadi baca ketika hati senang, baca ketika hati sedang gembira, baca ketika Anda terinspirasi. Atau kalau misalnya Anda juga tetap malas baca, ya mungkin Anda butuh bagaimana berada dengan orang lain ya. Jadi Anda baca bersama orang lain, maka itu mungkin bisa membuat Anda senang membaca. Ya, jadi hal-hal itu yang kemudian dibutuhkan agar kita bisa punya kebiasaan baru. Nah, baik. Jadi saya simpulkan materi pembelajaran kita hari ini bahwa sesungguhnya setiap kita itu punya kebiasaan dan kebiasaan kita akan sangat menentukan sukses kita.
Kalau kita bisa memastikan kita punya kebiasaan positif, maka kita akan punya karakter yang positif dan kemudian akhirnya akan membawa kita pada sukses. Tapi kalau misalnya kita kebiasaannya negatif, maka yang terjadi adalah kita kemudian akan punya yang namanya karakter negatif dan in the end nasib kita pun akan jadi jelek. Jadi pastikan Anda memastikan diri Anda punya kebiasaan yang betul-betul Anda butuhkan untuk berhasil. Kemudian yang kedua adalah bahwa kebiasaan itu dipicu oleh siklus antara pemicu, rutinitas, dan reward imbalance. Sadari apa yang menjadi reward dari setiap aktivitas Anda yang Anda lakukan dan apa yang menjadi pemicunya. Kemudian di saat Anda ingin mengubahnya, maka ubahlah rutinitas tapi upayakan mempertahankan reward. Atau ketika misalnya Anda sudah tentukan rewardnya, maka bereksperimenlah untuk kemudian membuat reward itu lebih kuat sehingga mendorong Anda tetap do something yang Anda ingin lakukan. Nah, John Dryden pernah bilang bahwa awalnya kita membentuk kebiasaan, tapi lalu kemudian kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Baik teman-teman semua, itulah sharing saya ya pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di seri-seri pemberdayaan diri selanjutnya. Saya Ronald Tagalung dan salam sukses selalu.